semuanya, kembali lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang tentunya membahas seputar perkuliahan, mahasiswa, dan seputar permasalahan hukum lainnya. Nah, sebelum aku melanjutkan video kali ini, udah lama karena kurang lebih 3 minggu kita nggak ketemu ya teman-temannya, dari pertengahan Ramadan sampai Lebaran kemarin. Maka aku mau mengucapkan kepada kalian semuanya yang menonton video ini, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga kita selalu menjadi pribadi yang memperbaiki diri dan menjadi lebih baik lagi dari kemarin gitu ya. Nah, di video kali ini teman-teman, aku ingin membahas atau berbagi informasi kepada kalian nih, tentunya kalian yang merupakan mahasiswa hukum yang bercita-cita ingin jadi notaris, atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan S2 Magister Kenotariatan yang nantinya berkeinginan untuk membuka kantor notaris. Nah, tahapan apa aja sih yang harus dilalui ketika seseorang itu ingin menjadi seorang notaris, ingin buka kantor gitu ya. Nah, di sini nanti akan aku berikan informasinya. Namun sebelum itu, buat kalian yang baru mampir di channelku, aku ucapkan terima kasih karena sudah mampir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, ditonton sampai habis videonya, kemudian di like dan di share. Semoga ini bermanfaat. Mari kita bahas. Nah teman-teman, sebenarnya tahapan untuk menjadi seorang notaris itu nanti bisa kalian cek lah panduannya di situs AHU milik Kemenkumham RI gitu ya. Nanti kalian klik aja prosedur atau tata cara pengangkatan menjadi notaris gitu ya. Nanti keluar tuh di situsnya, atau klik aja panduan AHU terkait notaris gitu. Nanti keluar apa aja, sampai ke berkas-berkas dokumennya pun di situ dijelaskan detail. Nah, di video kali ini aku ingin berbagi informasi kepada kalian terkait apa aja tahapan-tahapan yang harus dilalui ketika kalian ingin menjadi notaris nantinya gitu ya. Apakah setelah lulus S1 aku bisa langsung buka kantor jadi notaris gitu, atau aku harus S2 dulu baru bisa buka kantor langsung, atau ada tahapan-tahapan yang perlu, tahapan panjang yang perlu dilalui sampai kalian nanti akhirnya membuka kantor dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, tentu saja kalian yang ingin menjadi seorang notaris, kalian merupakan lulusan sarjana hukum. S1-nya S1 hukum nih teman-teman. Terus ada pertanyaan pastikan, kalau misalnya aku S1-nya sarjana hukum Islam misalnya gitu ya, syariah apalah gitu yang ada embel-embel Islamnya gitu, tapi hukum gitu. Nah, itu bisa nggak ya nanti jadi notaris gitu kan ya? SHI, sarjana hukum Islam, sarjana hukum Islam atau yang dengan embel-embel lainnya itu sejenis, itu dapat dipersamakan dengan mereka yang lulusan sarjana hukum. Jadi bisa teman-teman, seperti itu. Nah, hal yang kedua syaratnya itu adalah kalian harus lulus S2 Magister Kenotariatan. Dan ketentuan kedua ini itu juga sudah dicantumkan di dalam Undang-Undang Jabatan Notarisnya, disebutkan merupakan lulusan S2 Kenotariatan, seperti itu. Itu dari segi kualifikasi pendidikannya. Lantas kemudian setelah lulus S2 Kenotariatan gitu ya, langkah selanjutnya kalian harus melaksanakan yang namanya magang di kantor notaris. Berapa lama proses magang itu dilakukan gitu ya oleh calon notaris? Adalah 2 tahun berturut-turut sejak mereka lulus S2. Sejak ijazah itu sudah dikeluarkan, mereka silahkan untuk mencari notaris yang membuka magang, yang menerima magang calon notaris, seperti itu. Ingat ya, 2 tahun berturut-turut. Lalu tahapan selanjutnya adalah magang atau sesudah magang bisa mungkin kalian juga jangan lupa ikuti yang namanya ujian pra ALB gitu ya. Ujian pra anggota luar biasa Ikatan Notaris Indonesia. Kenapa harus ada ujian pra ALB gitu? Agar kalian nantinya terdaftar sebagai ALB di Ikatan Notaris Indonesia. Tuh, nanti tahapannya apakah setelah S2 Kenotariatan terus sambil nyambi magang bisa ikut ujian pra ALB, atau sebelum magang harus ikut ujian pra ALB gitu ya. Lalu kemudian jangan lupa, kegiatan kalian itu tidak hanya magang teman-teman.
kalian juga harus dipersyaratkan untuk mengumpulkan sejumlah poin gitu ya. Poin, berapa poinnya? Kurang, kalau tidak salah 18 poin gitu. Poin itu didapat dari mana gitu ya? Poin itu didapat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perkumpulan notaris. Misalnya ada kegiatan seminar notaris di perkumpulan ikatan notaris wilayah Kalimantan Timur misalnya begitu mengadakan. Nanti kan tertera tuh, ini kegiatan ini berapa poin. Nah, calon notaris harus mengejar poin-poin tersebut gitu. Kadang ada yang cuman kegiatannya mengumpulkan di kegiatan perkumpulan itu dia 2 poin. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk 18 poin gitu, enggak teman-teman. 2 poin, ada yang 3 poin, 4 poin seperti itu. Nah, itu dikumpulkan sampai 18 poin. Ini juga sebagai syarat untuk kalian nantinya bisa ke tahap-tahap berikutnya dan juga bisa menjadi notaris ke depannya seperti itu. Setelah ujian para LB, magang ya, kalian mengumpulkan poin dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, kalian juga diwajibkan untuk mengikuti maber atau magang bersama. Magang bersama, saya bacakan berapa kali ya. Magang bersama itu dilakukan sebanyak 4 kali teman-teman. Dan nantinya setelah selesai magang bersama itu kalian nanti dapat sertifikat magang bersama. Itu sertifikatnya juga sebagai bukti bahwa kalian sudah sudah menyelesaikan salah satu syarat tadinya. Setelah magang bersama yang 4 kali ini selesai, kalian juga barulah kalian bisa mengikuti yang namanya ujian kode etik notaris atau UKEN. Oke. Lalu kemudian setelah kalau kalian lulus UKEN-nya, ya kalian lanjut untuk proses pendaftaran pengangkatan jabatan notarisnya kayak gitu. Kalau nggak lulus gimana Kak gitu ya? Ya kalau nggak lulus ya ngulang lagi. Tunggu lagi pengumuman ujiannya, pelaksanaan ujian kode etiknya kapan kayak gitu. Gitu aja terus. Kalau nggak lulus ya coba lagi. Tentunya nggak gratis ya. Tentunya ini dikenakan biaya ketika mengikuti ujian, biaya pendaftaran atau apapun itulah. Nah, bagi yang sudah dinyatakan lulus UKEN, tahapan berikutnya itu pendaftaran untuk pendidikan latihan peningkatan kualitas jabatan notaris. Kalau nggak salah, ini adalah hal yang baru. Persyaratan yang relatif baru itu diatur di Permenkumham nomor 19 tahun 2019. Gitu. Kalau tidak salah sih, kalau dengar-dengar teman-teman gitu ya, sebelumnya nggak ada nih yang tahapan ini di pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris ini. Tapi semenjak dikeluarkannya Permenkumham nomor 19 tahun 2019 tadi, itu menjadi salah satu persyaratan juga bagi kalian calon-calon notaris. Nah, setelah kalian mengikuti yang namanya pendidikan, pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris, kalian barulah nanti memulai tahapan berikutnya, yaitu kalian mendaftar untuk pengangkatan notaris. Nah, mendaftar pengangkatan notaris ini dikenakan biaya. Biayanya itu sebesar 200.000 per orang, teman-teman. Kalian bisa melihat situsnya lah, website AHU gitu ya. AHU online. Kalian klik aja di Google atau ketik di Google AHU online, nanti keluar ketentuan seperti itu. Nah, setelah kalian mendaftar, kalian tentu saja harus mengirimkan, pendaftarannya itu dilakukan secara online. Oke, dan nanti berkasnya kan ada yang di-upload gitu. Nanti juga ada berkas fisik yang harus kalian kirimkan langsung ke kantor tersebut. Dikirim ke alamatnya Kemenkumham RI, saya kasih ya, Subdirektorat Notariat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Hukum Umum, Kemenkumham RI, Gedung Sentra Mulia, Jalan Haji Rasuna Said, Jakarta Selatan. Nah, berkas dokumen yang fisiknya gitu ya, kalian kirimkan ke sana. Lalu setelah juga kalian tadi melakukan pendaftaran, mengupload dokumen secara online. Oke. Kemudian nanti akan dilakukan verifikasi berkas. Jangan lupa tahapan berikutnya adalah kalian harus membayar PNBP, ya kan, pengangkatan notaris. Berapa besaran biayanya? Membayar PNBP pengangkatan itu 200. Yang pendaftaran pengangkatan tadi saya ralat ya. Bukan yang 200.000 tadi, bukan pendaftaran pengangkatan notarisnya, tapi membayar PNBP pengangkatan notaris. Itu mengacu pada ketentuan PP nomor 28 tahun 2019.
Setelah kalian menyelesaikan tahapan-tahapan yang dari awal tadi, sampai kalian sudah melakukan pendaftaran baik secara online dan mengirimkan berkas fisik, serta kalian sudah juga membayar PNPB pengangkatan, maka akan dikeluarkanlah surat keputusan untuk pengangkatan setelah 7 hari sejak kalian melakukan pendaftaran tersebut dan membayar tadi gitu ya. Nah, ketika sudah terbit surat keputusan pengangkatan untuk diangkat menjadi notaris tentunya, maka apabila dalam waktu 2 bulan gitu ya sejak SK tersebut dikeluarkan, kalian tidak melakukan sumpah jabatan notaris, maka SK yang sudah dikeluarkan tadi itu menjadi dibatalkan, tidak berlaku. Jadi sebaiknya jika merujuk dalam ketentuan ini, kalian yang sudah keluar SK pengangkatan, maka segeralah untuk mengambil sumpah jabatan notaris di kantor wilayah masing-masing, gitu ya, kantor wilayah kantor masing-masing. Barulah kemudian kalau sudah sumpah jabatan, kalian bisa buka kantor. Kalian wajib melaporkan mungkin bentuk tanda tangan, logo, alamat kantor gitu ya ke Kemenkumham tadi yang subdirektorat notariat tadi. Nah, itu tahapannya. Jadi nggak ujuk-ujuk kalian lulus S2 Magister Penotariatan langsung kalian buka kantor, itu tidak. Persyaratannya panjang tuh kan tadi. Dan bisa jadi loh di ujian pra ALB aja belum tentu kadang lulus gitu ya. Kalau belum lulus gimana? Ya harus coba lagi. Itu baru ujian di tahap awal, teman-teman, gitu ya. Mungkin next video aku akan kasih tahu gitu ya materi apa saja sih yang diujiankan gitu, atau berkas-berkas fisik yang tadi dimaksud itu meliputi apa aja, nanti kita bisa bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Mungkin segitu aja dulu informasi yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sekali lagi jangan lupa untuk ditonton sampai habis, di like, komen, dan share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.